Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niki Iti Adekayanti SPD, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Sumbawa. Ini adalah tugas koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi ialah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, karakter, gaya belajar, dan pemahaman yang berbeda-beda antara murid yang satu dengan murid yang lain. Untuk itu, pada proses pembelajaran, kita sebagai pendidik tidak bisa memperlakukan murid sama antara yang satu dengan yang lain. Diperlukan usaha untuk memahami kebutuhan belajar murid dari setiap individu. Lalu, bagaimanakah cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Berikut adalah langkah-langkah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan 3 aspek, yakni kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Pemetaan kebutuhan dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan wawancara, observasi, survei dengan menggunakan angket, serta berbagai alat ukur pemetaan kebutuhan lainnya yang relevan. Mari kita bahas satu persatu. Kesiapan belajar. Kesiapan belajar yaitu kapasitas murid untuk mempelajari materi baru. Dalam kesiapan belajar, kita bisa menggunakan cara dengan memberikan mereka kuis atau pertanyaan terkait pokok bahasan yang akan kita bahas. Namun sebelum itu, ada baiknya pada hari sebelumnya kita sudah menyampaikan kepada mereka tentang materi pertemuan di hari berikutnya. Minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat merupakan ketertarikan murid terhadap sesuatu yang dianggapnya menarik. Di sini, guru dapat memberikan suatu masalah yang dapat menimbulkan keingintahuan dari murid. Namun, tidak semua murid mempunyai minat yang sama. Untuk itu, kreativitas guru dalam memilih materi dan media agar terlihat menarik dan unik bagi murid. Profil belajar murid. Menurut Tomlinson dalam Hokat 2018, profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Profil belajar murid yang dapat dipelajari berupa visual, auditori, kinestetik, dan lain-lain. Langkah kedua dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah mempertimbangkan dan memperhatikan gaya belajar siswa dalam memberikan materi pembelajaran sehingga semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menemukan potensi dirinya masing-masing. Langkah ketiga yaitu menggunakan jenis penilaian yang bervariasi dalam menilai hasil belajar siswa. Langkah keempat yang terakhir adalah mengevaluasi setiap program yang telah dilaksanakan secara bertahap untuk mencari model layanan yang tepat bagi setiap peserta didik dan melakukan perbaikan. Ada 3 jenis diferensiasi sesuai kebutuhan murid. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu strategi dengan memperhatikan kesiapan, kebutuhan, minat, dan profil belajar siswa. Sedangkan diferensiasi proses yaitu mengacu pada bagaimana proses murid memaknai materi atau informasi yang dipelajari. Untuk menentukan diferensiasi proses yaitu dengan menggunakan kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu atau tantangan, memvariasikan lama waktu, membuat agenda individual, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Kemudian, diferensiasi produk adalah tagihan yang diharapkan dari murid berupa hasil pekerjaan unjuk kerja murid yang ada wujudnya. Produk harus berhubungan dengan materi yang diajarkan. Dalam diferensiasi produk, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu memberikan tantangan dan keragaman atau variasi, dan yang kedua adalah memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke keterkaitan materi. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan erat dengan merdeka belajar, karena pembelajaran berdiferensiasi merupakan wujud nyata dalam pencapaian tujuan merdeka belajar bagi guru, yakni meningkatkan kompetensi, menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri secara mandiri, dan berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi profesi untuk mengembangkan karir.
Melalui pembelajaran berdiferensiasi, siswa dituntut mandiri sesuai dengan kemampuannya, sedangkan guru berperan melakukan pemetaan kebutuhan sehingga proses pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran dan cara mengukirnya. Seperti itu seharusnya seorang guru memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Pembelajaran berdiferensiasi juga sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, yakni berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan murid. Selain itu, untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif juga perlu diciptakan dalam lingkungan belajar sehingga suasana belajar menjadi aman dan nyaman. Bapak Ibu, itulah tadi tugas koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.